Saya hanya akan mengatakan sebagai penutup, sebagian dari Anda mengatakan, apakah Sri Mulyani kalah? Apakah Sri Mulyani lari? Dan saya yakin banyak yang menyesalkan keputusan saya. Banyak yang menganggap itu adalah suatu loss atau kehilangan. Di antara Anda semua yang ada di sini, saya ingin mengatakan bahwa saya menang. Saya berhasil. Kemenangan dan keberhasilan saya definisikan menurut saya karena tidak didikte oleh siapapun, termasuk mereka yang menginginkan saya tidak di sini. Nah, di sini pertama kali saya yaitu mendengar isu menteri terbaik di era kabinet Presiden Joko Widodo seperti Sri Mulyani dan Menteri Basuki Hadimuljono yaitu Kementerian PUPR mundur. Saya terus terang kaget dan saya juga tidak menyangka. Tetapi hal tersebut semua terbantahkan. Ya, saya bersyukur sekali yaitu Sri Mulyani dan juga Menteri Hadimuljono, Menteri PUPR yaitu cuma sebatas isu. Karena apa? Bayangkan sekelas Ibu Sri Mulyani misalkan mundur, bayangkan Menteri Keuangan terbaik loh dia, dan bahkan juga pernah menjadi Direktur Bank Internasional. Jadi sangat disayangkan sekali kalau misalkan mundur, dan pasti Ibu Sri Mulyani juga tidak gegabah dalam mengambil setiap langkah dan juga keputusan. Bayangkan misalkan Sri Mulyani mundur, apa yang akan terjadi? Nah, Sri Mulyani tidak gegabah dan pada waktu lalu juga Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan kalau emosi di situ pasti ya tidak akan menjadi apa-apa. Intinya Ibu Sri Mulyani misalkan saat ini tidak sependapat dengan kondisi perpolitikan saat ini, saya yakin Ibu Sri Mulyani tetap profesional dan akan mengawal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai berakhir pada Oktober mendatang. Itu kalau menurut saya. Karena menurut saya mengurus bangsa dan negara itu lebih utama dibandingkan kepentingan politik dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu. Nah, pada waktu lalu juga ada pidato yang sangat keren dari Ibu Sri Mulyani ya, yaitu bahkan mengucapkan terima kasih ya secara tidak langsung, yaitu mengingat kembali peranan Ibu Sri Mulyani yaitu di kancah internasional. Di sini bahkan ada peran yang sangat istimewa dari Ketua Umum PDI Perjuangan, yaitu tentang peranan Sri Mulyani di sini di dunia internasional. Seperti ini videonya. Sebetulnya peranan saya di dunia internasional pertama kali itu karena Bu Megawati, karena Ibu itu yang memberikan surat tugas saya menjadi managing director menjadi executive director di IMF. Itu pertama kali adalah karena Ibu Mega yang menugaskan kepada saya. Nah, di situ juga sangat keren sekali. Di sini bahkan juga dikomentari oleh peranan Megawati terhadap Sri Mulyani di dunia internasional. Pernyataan SM Indrawati terhadap Ibu Megawati adalah bentuk terima kasih dan hormat. Dan bahkan juga saya masih ingat ya, yaitu pada waktu lalu video, yaitu intinya tentang prinsip. Dan bahkan pada waktu lalu Bu Sri Mulyani bahkan juga mengaku menang karena tetap menjaga prinsip tersebut. Seperti ini videonya. Saya hanya akan mengatakan sebagai penutup, sebagian dari Anda mengatakan, apakah Sri Mulyani kalah? Apakah Sri Mulyani lari? Dan saya yakin banyak yang menyesalkan keputusan saya. Banyak yang menganggap itu adalah suatu loss atau kehilangan. Di antara Anda semua yang ada di sini, saya ingin mengatakan bahwa saya menang. Saya berhasil. Kemenangan dan keberhasilan saya definisikan menurut saya karena tidak didikte oleh siapapun, termasuk mereka yang menginginkan saya tidak di sini. Sangat keren sekali di sini. Saya merasa berhasil dan saya merasa menang karena definisi saya adalah selama saya tidak mengkhianati kebenaran, selama saya tidak mengingkari nurani saya, dan selama saya masih bisa menjaga martabat dan harga diri saya, maka di situ saya menang. Terima kasih.
Sangat keren sekali ya closing statement dari Ibu Sri Mulyani pada waktu lalu. Intinya Ibu Sri Mulyani di situ menjaga prinsip lah di situ. Dan semoga saja di sini juga tidak kehilangan prinsip-prinsip tersebut. Ya, karena menurut saya bangsa dan juga negara itu lebih penting dari apa yang terjadi perpolitikan saat ini. Menurut saya itu lebih penting. Di sini bahkan pada waktu lalu juga Ibu Sri Mulyani membantah, yaitu mundur dari kabinet Jokowi. Sri Mulyani bahkan saya mau maju. Nah, di sini ada juga video dari Sri Mulyani. Saya bekerja. Ya, disampaikan Pak Faisal. Tapi wacana yang berkembang, Bu. Betul nggak? Diajak, Bu, untuk mundur, Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo, Bu. Mundurnya, Bu. Bahkan ketika ditanya ada perselisihan dari Pak Prabowo, Bu Sri Mulyani nampak kaget di sini. Betul nggak? Diajak, Bu, untuk mundur, Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo, Bu. Betul nggak? Diajak, Bu, untuk mundur, Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo, Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo. Walaupun Ibu Sri Mulyani naik mobil dan seolah-olah tidak mendengarkan pertanyaan dari wartawan, padahal Ibu Sri Mulyani di situ juga mendengarkan. Menurut Bu Sri Mulyani kemungkinan pertanyaan itu ya tidak perlu dijawab sih. Lebih baik memang dijawab dengan terdiam. Menurut saya lebih baik seperti itu. Apalagi juga kondisi perpolitikan saat ini ya. Apapun respon dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di sini menjawab isu yaitu mundur atau tidak, perselisihan dengan Pak Prabowo, menurut saya mending diam saja. Karena apapun yang dijawab oleh Sri Mulyani pasti akan salah kemungkinan di mata pendukung-pendukung paslon lainnya. Menurut saya seperti itu. Nah, bahkan di sini juga Presiden Joko Widodo menjawab yaitu soal isu Ibu Sri Mulyani di sini mau mundur. Seperti ini videonya. Setiap hari kita ratas, setiap hari kita rapat terbatas, setiap hari kita rapat internal tiap hari dengan semua menteri, dengan sebagian ya kabarnya dari siapa? Ya kabarnya dari siapa? Kita tiap hari dari pagi sampai sore, pagi siang malam kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas, selalu nggak pernah ada jedanya. Setiap 2 jam gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri juga nggak ada masalah. Nah, jadi di sini clear ya, di sini Bu Sri Mulyani tidak akan mundur. Saya juga penasaran siapa ya mengisukan hal tersebut. Nah, ternyata apakah ini yaitu dari Faisal Basri yang menyebut ada 15 menteri berpotensi tinggalkan Jokowi, tetapi isunya langsung menyebar. Padahal di sini Pak Faisal Basri di sini menyebut ada 15 menteri berpotensi. Berpotensi itu belum tentu ya, yaitu akan mundur di kabinet Indonesia Maju Jilid 2 dari Presiden Joko Widodo. Apalagi juga melihat Presiden Joko Widodo akan purna tugas pada Oktober mendatang. Jadi menurut saya tidak mungkin lah, pasti akan mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai berakhir di masa jabatannya kalau menurut saya pada Oktober mendatang. Ya seperti itu kalau menurut saya sih. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.